pesan Tuhan buat kita semua untuk bulan ini adalah menjaga api tetap menyala. Katakan sekali lagi, menjaga api tetap menyala. Amin. Tuhan mau dalam hidup kita ini ada api yang saya percaya bukan cuma menyala tapi semakin berkobar-kobar di hadapan Tuhan ya. Bacaan ayat utama kita ada di Imamat 6 ayat 13. Imamat 6 ayat 13 berkata, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Tapi saudara, saya mau sedikit lingering around di ayat-ayat ini supaya kita mengerti sedikit, maka saya mau ajak kita semua untuk baca sedikit ke belakang, mundur ke belakang untuk tahu latar belakangnya, dan kita baca dari Imamat 6 ini dari ayatnya yang ke-8. Jadi firman Tuhan berkata dimulai dari Imamat 6 ayat ke-8, Tuhan itu berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah itu haruslah dipelihara menyala di atasnya. Itu yang pertama kali Tuhan katakan, api mezbah harus dipelihara menyala di atasnya. Kemudian dilanjutkan Tuhan berkata, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-11, kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Kemudian ayat ke-12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Ini yang kedua kali Tuhan berkata dengan kalimat yang sama, harus dibiarkan menyala, jangan dibiarkan padam. Kemudian tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Kemudian yang ayat yang ke-13 berkata, sekali lagi dikatakan harus dijaga, api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi saudara, kalau kita tadi udah baca mundur ke belakang sedikit, maka kita perhatikan ada 3 kali Tuhan bilang api harus tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Dan kita udah sering dengar dari Pastor Yongki, bahkan minggu lalu juga Pastor Sutoyo Sigar berkata, dan kita juga udah tahu semua bahwa kalau di Alkitab dikatakan ada 3 kali berulang-ulang menandakan itu sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan saya percaya karena Tuhan tahu karakter kita, di mana kita cenderung untuk membuat api, enggak menjaga api itu menyala, bahkan mungkin padam. Makanya Tuhan sebagai Bapa yang baik di dalam firman-Nya sampai 3 kali mengatakan jagalah api supaya api itu tidak padam. Amin. Saudara, kita tahu di zaman dulu itu para imam itu emang semua dilakukan secara fisikal. Jadi waktu mereka diharuskan untuk membawa korban bakaran, memang benar-benar mereka harus membawa hewan yang terbaik yang ada di sana, yang tidak bercacat cela, untuk dibakar dan dikorbankan kepada Tuhan. Jadi banyak hal dalam perjanjian lama itu menjadi simbol untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini, saudara. Karena sekarang kan kita nggak usah repot-repot ya. Bayangin aja kalau kita masih melakukan seperti perjanjian lama, setiap minggu kita mesti beli sapi, beli kambing untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita kan nggak seperti itu. Tetapi yang menjadi korban di dalam Roma dikatakan kita harus membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau simbol zaman lama itu adalah korbannya seperti binatang, tapi pada perjanjian baru hidup kita lah yang harus kita bawa menjadi korban di hadapan Tuhan, ya kan? Dan Tuhan mau supaya api yang ada dalam kehidupan itu tetap menyala-nyala, saudara. Api itu memegang peranan banyak penting, ya kan. Kalau ini kan zaman dulu banget ditulis, api itu memegang banyak hal peranan penting. Misalnya untuk memasak, kalau sekarang kan kita masak bisa pakai elektrik atau apa, tetapi kalau zaman dulu konteksnya itu peranan api itu bisa harus digunakan untuk memasak, kemudian menjadi sumber penerangan, kemudian juga untuk misalnya kalau udara dingin dibakar untuk menghangatkan ruangan dan tubuh dan sebagainya. Jadi api itu sebuah simbol yang sangat penting, saudara, dan simbol api ini gak bisa dipisahkan dari kita sebagai anak-anak yang udah dipilih Tuhan. Karena Tuhan berkatakan kita itu juga disimbolkan, diibaratkan kita ini adalah seperti lilin, seperti pelita, dan kita ini adalah terang dunia dan sebagainya. Berarti kita juga punya api cahaya yang ada Tuhan berikan pada saat kita dipilih Tuhan untuk jadi anak-anaknya.
Dan Alkitab juga mencatat bahkan Tuhan sendiri itu juga dilambangkan sebagai api. Kita tahu, kita ingat waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak belukar, Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk api. Semak belukarnya enggak terbakar, tetapi Tuhan kelihatan ada apinya dan menampakkan dirinya kepada Musa sebagai api. Kemudian juga kita tahu waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka dalam tiang awan dan tiang api. Jadi api ini juga dilambangkan untuk melambangkan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, dan juga karya Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Tetapi api itu juga kita kalau baca di Alkitab juga bisa menjadi sesuatu yang Tuhan gunakan untuk menghancurkan atau untuk penghukuman. Jadi artinya api yang kita harus pelihara itu adalah api yang benar, api yang murni di hadapan Tuhan. Bukan api yang bisa menimbulkan menyulut kemarahan, atau api yang menimbulkan perpecahan, atau api yang menimbulkan jealousy, api yang menimbulkan keributan. Itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan yang mau itu dalam hidup kita itu adalah api yang murni yang menyala-nyala untuk Tuhan. Dalam Alkitab tadi kita baca imam itu kan harus terus memberikan korban kepada Tuhan. Dikatakan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi harus ada terus korban yang diberikan kepada Tuhan. Dan tujuannya itu supaya dan dikatakan korban yang di atasnya itu di bawahnya harus ada api yang juga harus dijaga untuk terus menyala. Tujuannya agar korban itu boleh terbakar sempurna dan semua tujuannya emang untuk Tuhan. Jadi memang caranya harus begitu saat itu saudara, bukan karena Tuhan itu iseng, Tuhan itu jahat, membuat ribet hidup para imam itu untuk bikin api, jaga api, cari korban, dipersembahkan, kalau udah habis cari lagi, dikorbankan lagi. Tapi selalu 24 jam Tuhan menuntut itu daripada imam-imam. Artinya apa? Untuk menjaga api tetap menyala supaya Tuhan itu kita itu dalam sehari-hari kita, dalam hidup melakukan segala aktivitas, kita itu harus selalu berusaha untuk lebih fokus lagi kepada Tuhan. Mungkin sekarang kita udah fokus, tetapi dalam bulan ini Tuhan lebih lagi menuntut kita untuk belajar lebih fokus lagi kepada Tuhan. Agar kita dalam melakukan apapun senantiasa bisa mata kita tertuju kepada Tuhan, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, dan apapun yang kita lakukan itu harus benar-benar konsentrasi dan fokus kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan melatih para imam di zaman perjanjian lama itu, selain juga kan harus diperhatikan korbannya, juga harus diperhatikan apinya, kayunya kan, karena kalau kayunya udah mulai kebakar semua kan dikatakan harus cari kayu yang baru. Jadi Tuhan itu sedang melatih orang Israel dan para imam untuk selain konsentrasi juga dedikasikan waktu mereka senantiasa kepada Tuhan. Dan pesan Tuhan yang sama buat kita disampaikan pada hari ini adalah agar kita juga biar kita bisa punya jaga api itu menyala, kita juga harus selalu berusaha fokus kepada Tuhan dan juga memberikan dedikasi lebih banyak lagi apapun yang kita punya buat Tuhan. Karena jujur aja saudara, sekarang ini kan banyak sekali hal-hal yang menarik kita keluar fokus kita daripada Tuhan, ya kan? Nggak usah saya sebutkan, tapi saya percayalah kita tahu bahwa banyak hal sekali yang membuat kita distracted. Firman Tuhan kan berkata kita itu seperti dalam perlombaan, ya kan, dalam ajang perlombaan. Nah kadang-kadang dalam perlombaan itu di dalam lintasan kita lihat tukang cendol, ya kan, kita berhenti dulu, jajan dulu dan segala macam. Akhirnya perlombaan itu enggak fokus saudara. Nah Tuhan mau kita bulan ini berkata Tuhan kita mau supaya lebih fokus lagi dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Karena kalau kita enggak fokus dari Tuhan, kita enggak perhatian kepada Tuhan, kita enggak dedikasikan kepada Tuhan, api yang Tuhan udah nyalakan dalam kehidupan kita itu lambat laun akan menjadi kecil bahkan menjadi padam. Kemudian kita berkata tapi kan Koheri itu kan itu semua buat imamat, ya kan, itu kan perjanjian lama. Tetapi saudara dalam perjanjian baru, saya ingatkan lagi minggu lalu juga sudah disebutkan oleh Pak Sutoyo Sigar di dalam 1 Petrus ayat 2 dikatakan bahwa kita adalah bangsa pilihan Allah yang kudus, imamat yang rajani. Artinya kita juga adalah imam-imam di zaman modern ini saudara. Dan artinya sama, kita punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar api yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita itu tetap menyala. Nah kalau kita perhatikan sampai hari ini, saya itu diingatkan bahwa kalau kita ada sampai hari ini, kita itu berarti masih punya
Tuhan itu masih punya tujuannya, masih punya kehendaknya yang sempurna yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, supaya tujuan itu tercapai, maka Tuhan ingatkan api itu nggak boleh padam. Yang mana adalah bagian kita untuk menjaganya supaya api itu bisa menjadi daya penggerak kita, saudara. Supaya kita itu ada kemauan dan kehendak untuk bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya udah nggak ada apinya, saudara, maka ya akan jadi biasa-biasa aja, menjadi orang Kristen yang dingin, yang suam-suam, yang nggak peduli lagi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita apa. Yang penting goalnya kita, saudara. Nah, Tuhan mau supaya kita itu punya api dan punya kegairahan lagi untuk melakukan sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan gak mau kita berkata ya sebodoh amat lah, ya kan, kalau udah gak ada api kita berkata visi ya visi lah. Sekarang udah bulan Juli, kebangkitan, revival, life goes on, masih begini-begini aja. Nah, saudara, kita cek, kalau kita merasa seperti itu kita cek apakah api kita itu masih ada atau sudah mulai padam. Ternyata Tuhan mau kita mau perhatikan hal ini, saudara, benar-benar perhatikan keadaan api roh kita bulan ini. Di Alkitab juga waktu murid-murid Tuhan Yesus, saudara, waktu percaya kepada Tuhan dan mereka punya roh yang berkobar-kobar, api yang menyala-nyala, mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang gak bisa orang lain lakukan, saudara. Sesuatu yang extraordinary mereka bisa lakukan. Seperti Yohanes dan Petrus, dikatakan mereka itu melakukan banyak hal perkara yang luar biasa sampai orang-orang, sampai imam-imam pada waktu itu bertanya siapa mereka ini, ya kan? Mereka ini orang biasa yang gak punya pendidikan tinggi, nelayan biasa, tapi kok bisa mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan ternyata emang kalau kita baca mereka punya roh yang berkobar-kobar. Nah, kemudian juga di dalam Alkitab kita baca waktu ada 2 murid Tuhan Yesus yang pada waktu Tuhan Yesus waktu itu sudah disalib dan kemudian mati, kemudian bangkit dan mayatnya kan nggak ada. Dan kedua murid ini yang begitu kecewa hati, saudara, karena mereka berpikir guru mereka yang luar biasa sekarang mati dan malah mayatnya nggak ada. Jadi dengan hati yang penuh kekecewaan mereka meninggalkan Yerusalem dan berjalan, dikatakan mau berjalan pulang ke kampung Emmaus, saudara. Mereka yang tadinya semangat karena melihat Tuhan Yesusnya mati dan hilang mayatnya, jadi mereka kecewa, penuh kekecewaan, mereka berjalan pulang. Tetapi kita tahu waktu perjalanan pulang, saudara, Tuhan Yesus menghampiri mereka dan pertamanya mereka nggak sadar bahwa itu Tuhan Yesus, tetapi kita tahu di akhir cerita Tuhan Yesus itu mencelikan mata mereka dan pada saat setelah mereka bercakap-cakap dengan Tuhan dan Tuhan mencelikan mata mereka, maka roh mereka menyala-nyala lagi, berkobar-kobar lagi dan dikatakan yang tadinya mau pulang ke kampung Emmaus, mereka balik lagi ke Yerusalem. Berarti di Yerusalem dikatakan di situ ada kegerakan, ada revival. Nah, saudara, demikian juga dengan kita, saudara. Saya berdoa buat saya dan saudara, setiap hari kita itu boleh bercakap-cakap dengan Tuhan, amin. Dan pada saat kita bercakap-cakap dengan Tuhan, saya berdoa supaya kita juga dicelikan tujuan kita yang Tuhan mau buat kita semua, sehingga kita juga bisa bergairah lagi untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sama seperti kedua murid ini yang setelah mendengar perkataan Tuhan ada api lagi yang berkobar, yang tadinya berjalan dengan penuh kekecewaan, semangat lagi, saudara, mereka balik lagi ke Yerusalem. Nah, saudara, dari ayat Imamat ayat 6 sampai ayat 8 sampai 13 yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang saya mau ajak saudara kita semua perhatikan. Yang pertama adalah dikatakan bahwa untuk api terus menyala itu harus ada korban di atasnya, ya kan? Nggak ada korban maka api itu juga lama-lama akan menyala. Seperti kita biasalah, saudara, kalau kita ke restoran kita makan barbecue, ya kan? Kemudian biasanya kita kan dikasih lemak untuk membakar dan biasanya kalau kita taruh lemak itu maka api di bawahnya itu semakin menyulut, semakin besar. Kalau kita taruh daging di atasnya apinya semakin besar, saudara. Nah, demikian juga, saudara, dikatakan bahwa harus ada api tetapi juga harus ada selalu korban. Dua-duanya harus ada supaya api itu tetap menyala, saudara. Bahkan dalam perjanjian lama kita tahu bahwa kalau
Tuhan memerintahkan umatnya untuk membawa korban, dan kalau korbannya itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menurunkan api dari langit. Sama seperti cerita Nabi Elia dan Nabi Baal, mereka berdua masing-masing Nabi Elia dan Nabi Baal itu juga mempersembahkan korbannya masing-masing, dan kemudian kita tahu Tuhan berkenan kepada korbannya Elia dan Tuhan menurunkan api dari langit dan membakar semua korban, bahkan menghanguskan air yang di bawah juga. Jadi luar biasa sekali saudara. Artinya dalam kehidupan saya dan saudara, kalau kita mau menjaga api kita terus menyala, salah satunya adalah kita harus berani berkorban saudara. Korban artinya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, yang mau membuktikan bahwa kita itu mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Dia adalah contoh yang ultimate example, di mana dia begitu taat dan setia. Dia mengorbankan dirinya saudara, menjadi korban untuk memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, Tuhan mau juga kita memberikan korban yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari buat Tuhan saudara. Jadi dalam ikut Tuhan pasti ada harga yang harus kita bayar, yaitu korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan korban itu apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap berharga, kita berikan kepada Tuhan. Kalau sesuatu itu yang kita berikan masih belum kayak gampang buat kita kasihkan, itu belum tentu dalam hitungan korban. Karena di dalam Alkitab kan ada yang dibilang namanya offering, itu persembahan, ada yang dinamakan sacrifice atau korban. Nah di dalam imamat ini yang dibicarakan adalah tentang sacrifice, itu korban. Berarti korban itu adalah ya kita merasakan ada sesuatu yang pada saat kita berikan kepada Tuhan, mungkin kita ada rasa enggak rela, kita ada rasa sakit, ada rasa kayak sayang. Tetapi kalau kita berikan kepada Tuhan, itu adalah korban. Contohnya saudara, misalnya kalau saya berjalan lagi hiking dengan teman saya berdua, kemudian di tengah perjalanan kita berdua haus, kemudian air minumnya di botol udah tinggal dikit, saya punya sisa air tinggal sedikit. Kemudian karena dua-duanya haus, saya bilang ya ke teman saya, ya kamu minum aja lah. Artinya itu saya sedang berkorban, karena air yang saya harus minum udah saya nggak minum lagi, saya kasihin kepada dia. Nah itu sacrifice saudara. Kalau saya punya 2 botol, kemudian saya bilang ya udahlah, ini 1 buat kamu, 1 buat saya air. Nah itu baru levelnya adalah offering saudara. Nah Tuhan mau ingatkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, udah berani belum kita bayar korban-korban di hadapan buat Tuhan untuk jaga api itu tetap menyala saudara. Atau kita pikir selama ini kita udah kasih korban buat Tuhan, tetapi ternyata levelnya masih level offering. Jadi Tuhan mau kita naik kelas lah saudara. Mungkin Tuhan udah tahu kita udah memberikan buat Tuhan, kita udah berikan waktu buat Tuhan. Tetapi kalau kita mau mengalami janji Tuhan yang luar biasa, juga kita harus naik level di dalam didikannya Tuhan, terutama di dalam level pemberian korban ini saudara. Kalau sekarang kita misalnya berdoa 1 jam, ada orang yang berdoa 1 jam ya udah biasa. Tuhan mau tingkatkan lagi kepada orang itu, berkata ayo kamu bisa lebih lagi. Tapi ada orang yang berdoa 10 menit aja udah struggle, kita berikan setengah jam, jadi itu sudah juga berkorban. Jadi gak bisa dihitung kayak semua dipukul rata, tetapi secara pribadi demi pribadi biar Tuhan berbicara kepada kita masing-masing saudara. Karena kalau kita iringi Tuhan enggak memberikan korban, maka lama-lama api kita akan padam. Kita mesti berani bayar harga, mesti berani berkorban, dan korban yang Tuhan mau bukan cuma offering tapi sacrifice saudara. Demikian juga dengan kalau kita mau datang kepada Tuhan pujian dan penyembahan, kalau kita datangnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang lapar, haus, rindu akan jamahan Tuhan. Nah Tuhan itu anggap juga sebagai korban dibandingkan kita datang ke Tuhan nyanyi ya biasa-biasa aja. Karena kalau nyanyi semua orang juga bisa nyanyi ya kan. Tuhan sih gak peduli orang ini suaranya false atau enggak, yang peduli ya kita semua. Kalau orang false, oh kamu suaranya false ya kan. Kalau Tuhan ya enggak, walaupun false tetapi kalau hatinya penuh datang kerinduan kepada Tuhan, mengorbankan waktunya buat Tuhan, waktunya yang tadi dia pikir bisa dipakai untuk jalan-jalan, untuk hobi, untuk melakukan hal aktivitas yang lain, tapi dia berikan buat Tuhan, maka itu adalah korban buat Tuhan. Demikian juga dengan hati yang taat saudara. Kalau kita dengar firman Tuhan dan kita mau melakukannya, itu adalah juga korban untuk Tuhan. Karena kadang untuk melakukan firman Tuhan juga enggak gampang ya kan, dengar gampang. Tetapi di ayat 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan melakukan lebih baik daripada mendengar. Emang mendengar itu bagus, sangat bagus mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga dikatakan
Karena kan iman itu timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Tapi iman juga kalau nggak dilakukan ya mati ya kan. Jadi ikut Tuhan tanpa ketaatan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka belum ada korban juga yang sungguh-sungguh. Atau mungkin kita udah melakukannya, Tuhan tuntut kita untuk lebih lagi saudara. Ya kan, apa yang kita mungkin kita datang kepada Tuhan kemudian dikuatkan, tetapi pada waktu kita kembali ke hari-hari biasa, kita tahu bahwa oh ternyata saya belum lulus saudara. Jadi kita mesti lihat diri kita masing-masing. Adakah korban sacrifice yang sudah diberikan kepada Tuhan supaya api kita tetap menyala. Korban itu bisa berupa waktu, bisa tenaga, bisa fisikal, bisa materi, apapun itu saudara yang Tuhan bicara kepada hati kita masing-masing. Seperti imam yang terus harus memperhatikan korban dan apinya dua-duanya harus ada saudara. Demikian juga dengan kita, ya kan. Seberapa banyak pribadi yang datang kepada Tuhan, nggak peduli orang lain tahu atau enggak, tapi itu membuktikan bahwa kita punya api yang menyala buat Tuhan. Jadi mari kita lihat diri kita masing-masing saudara. Apakah dalam kehidupan kita sudah berani bayar korban lebih lagi buat Tuhan. Tanpa ada korban, tanpa ada komitmen untuk mengambil lebih berani lagi, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa aja. Waktu terus berlalu saudara, jangan sia-siakan. Mari kita grab semua janji Tuhan, itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, ya kan. Kemudian yang pertama saudara, yang pertama poin yang saya mau sebutkan tadi adalah apakah korban yang kita berikan itu udah sacrifice atau masih offering. Kemudian hal yang kedua dikatakan di firman Tuhan di Imamat juga berbicara tentang abu saudara. Jadi waktu membakar itu kan kayunya lama-lama ada abu ya kan. Dan abu yang kotor itu dikatakan harus dibersihkan dan dibuang ke tempat yang tahir. Nah kitab Imamat ini dulu tujuannya itu untuk mengajar bangsa Israel dan bangsa para imam untuk belajar menghampiri Tuhan dengan darah pengorbanan. Sama seperti kita zaman sekarang, kita bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan Yesus ada pengorbanan buat kita melalui darah Tuhan Yesus. Nah, juga Imamat ini mengajarkan, menjelaskan standar hidup kekudusan yang Tuhan kasih buat umat pilihannya pada waktu itu yang juga berlaku buat kita pada saat hari ini. Makanya dikatakan kalau ada abu maka harus segera dibawa keluar. Jadi mezbah pembakaran itu harus selalu bersih, harus selalu kelihatan rapi, nggak kotor, nggak tercemar. Jadi sama seperti lah kalau kita misalnya mau makan ya kan saudara, kemudian kita pergi ke restoran, kemudian kita tanpa sengaja lihat ke dapur restoran itu, kalau kita lihat dapurnya kotor, berantakan, menjijikan, kalau saya berkata ke teman saya, yuk kita pindah restoran karena dapurnya kotor banget, nggak mau makan. Nah sama seperti dengan Tuhan, kita kan tadi dibilang kita harus mempersembahkan tubuh kita yang sebagai yang hidup dan yang kudus. Nah Tuhan mau juga kita selalu membersihkan dan memperhatikan abu yang dalam kehidupan kita. Abu itu berbicara tentang apa saudara? Tentang sesuatu yang kotor, tentang sesuatu yang nggak benar, kekecewaan, kepahitan, kebangkangan kita kepada Tuhan, atau masih ada addiction atau kebiasaan yang buruk, keterikatan yang masih kita terikat yang belum bisa lepas. Nah Tuhan bilang ayo mari kita sama-sama bersihkan abu-abu itu. Tuhan nggak bicara soal sampah yang besar-besar. Sampah yang besar misalnya kan waktu kita korban bakaran kan pasti ada tulang-tulang, ada bulu binatang, ada darah. Nah itu asumsi udah dibersihkan. Artinya mungkin kadang-kadang kita pikir wah saya mah bukan orang berdosa. Pikiran kita orang berdosa adalah misalnya pembunuh, perampok, pemerkosa yang bisa sampai dihukum penjara. Tetapi Tuhan mau justru kita perhatikan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita yang masih merupakan pembangkangan di hadapan Tuhan, yang gak benar di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita pikir itu mah biasa-biasa aja, itu mah semua orang juga lakukan. Tetapi kita mau naik level lebih tinggi lagi, kita mau perhatikan, kata Tuhan perhatikan yang kecil-kecil itu, yang justru yang kecil-kecil itu yang sering membawa kita jatuh saudara, ya kan. Kan di dalam firman Tuhan dikatakan tangkaplah rubah-rubah kecil itu. Artinya hal yang membuat kita bisa jatuh itu justru hal-hal yang kecil. Seperti kita jalan kaki kalau lagi hiking, yang membuat jatuh itu batu yang kecil bukan batu yang besar saudara. Jadi Tuhan berkata kepada kita masing-masing, kepada saya dan saudara, ayo perhatikan apa yang harus kamu bersihkan lagi, apa yang bisa dibersihkan lagi. Kebiasaan apa yang masih belum kamu lepaskan, kebangkangan apa yang Tuhan udah berkata yang Tuhan udah berkata berkali-kali ya kan, tapi kita ngomong iya tapi kenyataannya masih dilakukan hal yang berlawanan. Nah saudara,
Tuhan mau kita naik kelas karena saya percaya Tuhan mau kasih kita kebangkitan yang luar biasa. Kita mau grab janji Tuhan, kebangkitan kita dalam rohani, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, semuanya boleh terjadi. Tapi Tuhan juga tuntut kita. Itu bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan untuk kasih jawaban, untuk kasih mujizat, itu seperti Tuhan membalikan tangan, amin. Tetapi Tuhan mau tanya kepada kita semua hari ini, ayo mau nggak kamu itu melakukan apa yang masih menghalangi untuk kamu mendapatkan janji itu? Ayo bersihkan saudara, ayo kita perhatikan abu-abu itu seperti kayu itu kan dibakar, itu kan abunya nggak langsung blek jatuh, tetapi akumulasi sedikit demi sedikit. Apa yang menjadi akumulasi dalam kehidupan kita masing-masing yang akhirnya menjadi beban saudara buat kita untuk atau menghalangi kita untuk mengalami janji Tuhan. Firman Tuhan yang saya suka selalu dikatakan, saya selalu kutip juga dalam doa saya, dikatakan tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi untuk datang kepada Tuhan. Ayo kita tanggalkan, bersihkan semuanya saudara. Jangan sayang saudara, kita pikir sayang, tetapi sekali lagi saya ingatkan, Tuhan ingatkan saya berkali-kali, kita ini emang susah untuk melakukan firman Tuhan kadang-kadang ya kan, karena kan kedagingan kita masih mau kita manjain daging kita saudara ya kan. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan, kita di dunia ini cuman transit, bukan final destination. Ya kan, saya pernah dengar ada satu baca cerita kayak begini saudara. Jadi seorang misionaris itu habis melayani semua pekerjaan Tuhan, pulang ke negaranya naik kapal. Nah di kapal yang sama juga ada atlet saudara yang juga udah menang perlombaan. Nah kemudian pada saat kapal itu mendarat, si atlet ini disambut dengan marching band, dengan karpet merah, menjadi hero, menjadi pahlawan ya kan. Sedangkan si misionaris ini nggak ada yang nganggap. Jadi dia sedih, dia tanya kepada Tuhan, kok dia mencapai prestasi seperti itu, disambut luar biasa di rumah, pulang ke negara, kok saya enggak? Tapi Tuhan ingatkan, kan kamu belum pulang katanya kan, nanti penghargaan itu pas kamu pulang pasti luar biasa. Nah saudara, itu menyentuh hati saya, jadi saya jadi kita ini jangan terlalu fokus sama hal yang lain, tapi kita belajar untuk lebih fokus lagi kepada Tuhan dan rencananya yang kekal buat kehidupan kita semua, amin. Jadi perhatikan yang kecil-kecil saudara, apa yang menghalangi kita untuk mengalami janji Tuhan, yang membuat api kita itu justru semakin kecil dan semakin padam. Hari ini Tuhan ingatkan, ayo perhatikan apa yang menjadi abu-abu itu dan buanglah abu-abu itu semua saudara. Agar api itu tetap menyala dan kita tetap boleh melaksanakan bekerjasama dengan Tuhan, melaksanakan semua rencana Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kita. Kemudian itu yang kedua saudara, kita harus perhatikan, kita harus bersihkan, karena Tuhan gak mau kita hidup di dalam dakwaan iblis. Iblis itu kan kerjaannya mendakwa. Dia selalu bilang, kamu sekarang datang ke gereja jam 6 sore, tadi jam 5 kamu masih melakukan hal yang gak benar, kamu masih marah-marah, kamu masih mengumpat, kamu masih ngegosip, kamu masih begini. Sehingga kita datang ke gereja itu dengan kepala tertunduk, dengan hati yang guilty. Tetapi Tuhan bilang, ayo bersihkan karena Tuhan itu setia dan adil. Di 1 Yohanes dikatakan, Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita datang mengaku semua dosa kita, maka dia adalah setia dan adil dan dia akan membersihkannya lagi. Amin. Dia akan mengampuni, membersihkan dan membuat kita bangkit lagi saudara. Kemudian yang ketiga dikatakan, kalau kayu-kayunya udah habis, itu harus diganti dengan kayu-kayu yang baru. Jadi artinya kita itu harus untuk menjaga kobaran api itu kita harus harus hidup menjaganya itu dalam berbagai kondisi, dalam berbagai keadaan dan situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini kan semua hidup saudara. Kita bangun pada pagi hari, kita nggak tahu dengar apa, kita nggak tahu dengar kabar apa. Suatu hari beberapa tahun yang lalu saya nggak kepikiran bangun pagi hari, kemudian siang hari jam 12 hari aku di lay off dari kerja. Hal seperti itu kita nggak tahu. Mungkin bangun pagi hari, kemudian kita dengar ada incredible something happen. Kita nggak pernah tahu saudara. Tetapi Tuhan ingatkan, kita itu punya musim-musim kan, semua firman Tuhan berkata kita semua itu segala ada sesuatunya, di dalam Tuhan itu ada musim-musimnya saudara. Nah di dalam segala musim-musim hidup kita itu Tuhan mau tetap kita itu menjaga api kita itu tetap menyala. Ketika baranya udah mulai kecil, kayu-kayu itu harus diganti. Artinya kan imam-imam itu pada waktu ganti kayu mereka harus lagi cari kayunya, kemudian mungkin mesti dicop, dipotong-potong lagi kayunya. Kalau kayunya basah mungkin mesti dikeringkan dan baru dipakai untuk
persembahan, untuk membakar korban. Artinya saudara, ada sesuatu yang dituntut Tuhan untuk imam-imam itu untuk kerja ekstra, untuk kerja lebih, tetapi tetap dengan fokus kepada Tuhan saudara. Usaha, jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kita harus ada sesuatu yang baru yang Tuhan izinkan. Kita harus mungkin belajar lagi, berusaha lagi, menyesuaikan diri lagi. Apapun itu saudara, mungkin saat ini kita dalam keadaan yang luar biasa baik. Kadang-kadang ada orang yang dalam keadaan diberkati malah apinya padam, lupa akan Tuhan. Padahal dulunya sebelum diberkati luar biasa menyala buat Tuhan. Nah Tuhan mau ingatkan pada saat kita di atas tetap harus jaga api itu tetap menyala. Tapi kebalikannya ada orang juga yang dulunya di atas setia berkata Tuhan baik luar biasa. Tetapi pada saat Tuhan izinkan sesuatu, kehilangan posisi. Dan dia merasa sedih dan dia kecewa, dia marah kepada Tuhan, dia berkata saya udah setia, saya udah melakukan banyak hal buat Tuhan, tapi sekarang kenapa saya mengalami hal ini, dan akhirnya apinya juga mulai padam. Jadi Tuhan mau katakan, mau posisi kita di atas, mau di bawah, mau suka, mau duka, ada angin, ada apa segala macam, jaga api itu harus tetap menyala. Amin. Jadi kesimpulannya saudara, saya udah mau selesai, saya panggil lagi tim musik. Kesimpulannya saudara, yang pertama sacrifice atau offering, ya kan? Kita lihat diri kita masing-masing lagi, apakah kita sudah memberikan sacrifice atau masih dalam level offering. Yang kedua, kita mau bersihkan senantiasa yang kotor, yang gak benar di hadapan Tuhan supaya jaga api itu tetap menyala. Dan yang tiga, dalam keadaan apapun, keadaan tertekan, keadaan susah, keadaan sedih, keadaan kita lagi happy, jangan lupakan Tuhan, tetap bersyukur di hadapan Tuhan supaya api kita tetap menyala. Dan biar tujuan kita boleh tercapai, tujuan Tuhan boleh tercapai dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, saya mau berdoa buat kita semua saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Hamba-Mu ini terbatas, gak bisa apa-apa Tuhan, tapi hamba percaya kita semua punya Roh Kudus ya Bapak. Biar Roh Kudus itu terus mengingatkan, menegur, mengajar ya Bapak. Saya percaya di tempat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang sedang menantikan jawaban doa. Saya percaya di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan udah ada yang berseru kepada Engkau Tuhan, meminta Tuhan dibukakan jalan. Ada yang sudah bertahun-tahun berdoa yang sama tapi belum juga Kau bukakan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang selalu menjawab doa Tuhan. Cuman kadang mungkin jawaban yang Kau berikan gak sesuai dengan keinginan kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Tuhan, bahwa apa-apa yang Kau izinkan, apa yang kami alami hari ini adalah yang terbaik yang Kau izinkan buat kami. Asal kami juga Tuhan meyakinkan diri kami Tuhan, bahwa kami juga berjalan di jalan-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang menyimpang Tuhan, kalau dulu kami berani berkorban buat Tuhan, tapi sekarang Tuhan mungkin kami sudah lupa akan apa yang kami berikan dulu. Tuhan ingatkan kepada kita semua, lakukan lagi. Kalau yang sudah memberikan korban, Tuhan bilang mungkin Kau bisa beri lebih lagi. Yang kedua, Tuhan mungkin sudah ingatkan kita berkali-kali, bicara hal yang sama berkali-kali, mengingatkan kita berkali-kali. Untuk mungkin kebiasaan kita yang masih suka membangkang, atau ketidaktaatan kita, hal-hal simple, bukan dosa yang kayak kelihatannya besar, tetapi hal-hal simple yang selalu kita janji kepada Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Tetapi sampai hari ini, hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, tahun demi tahun berlalu, masih tidak kita lakukan. Hari-hari ini adalah berharga. Apa yang sudah berlalu kemarin gak bisa kita raih lagi. Tetapi apa yang di depan kita, Tuhan masih bisa kasih kita kesempatan. Tuhan beri kami semua kesempatan baru Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kalau Tuhan, Kau sudah ingatkan kami berkali-kali, kami masih membangkang untuk buang abu-abu yang kotor yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau berbicara kepada hati kami masing-masing, supaya janji-Mu itu boleh digenapi ya Bapa. Dan kami percaya pada saat kami taat ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan, kalau kami dulu Tuhan mungkin Tuhan sungguh-sungguh di hadapan Engkau,
Tetapi sekarang Tuhan kami sudah mendapatkan apa yang kami inginkan ya Bapa. Mungkin kami sudah puas, mungkin kami sudah merasa cukup, mungkin kami sudah diberkati ya Bapa. Mungkin kami enggak lagi struggle seperti dulu. Dan kami sudah mulai lupa dan kami ada di comfort zone, kami sudah nyaman. Dan kami Tuhan enggak sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan untuk ingatkan. Ayo kembali lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Atau kebalikannya. Kalau saat ini kita mungkin merasa ada yang kehilangan, diizinkan Tuhan kehilangan sesuatu, mungkin posisi, mungkin apapun itu yang membuat kita sedih, yang membuat kita kecewa, Tuhan bilang jangan kecewa. Ayo kembali lagi melayani berkobar-kobar lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya kerinduan hatimu itu untuk memberkati kami semua ya Bapa. Kerinduan Engkau itu Tuhan untuk memberikan jawaban, untuk memberikan benar-benar revival itu Tuhan boleh nyata, boleh menjadi kesaksian Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biar dari setiap kami, dari setiap mulut kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Dalam waktu yang sebentar saja Tuhan, kami percaya akan keluar kesaksian yang luar biasa. Pada saat kami Tuhan respon firman-Mu Tuhan, pada saat kami mau jaga api-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkarya terus, Kau berbicara terus Roh Kudus. Hamba sudah selesai, tapi hamba percaya Roh-Mu terus bekerja di kami semua ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin.